Ini kisah kan negur kita bagaimana keadaan kita dengan orang tua kita. Dulu ada orang yang sempat dikenal namanya Hauzan. Hauzan ini baktinya luar biasa. Kisahnya Hauzan ini berikan teguran kepada kita. Hauzan ini punya ibunya sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa di kasur. Kalau anak zaman sekarang mungkin kalau punya ibu yang sudah di kasur nggak bisa apa-apa, ngerepotin, titipkan ke panti jompo atau didoakan cepat mati. Na'udzubillah. Dulu ada satu orang datang sama Sayyidina Umar bin Khattab bawa orang tuanya digendong, tanya apakah saya sudah bakti? Belum. Orang tuamu gendong engkau dulu memang betul-betul karena sayangnya. Kalau engkau kepaksa, engkau ingin dianggap sebagai anak yang bakti dan engkau berharap setelah ini sudah orang tuamu meninggal jadi nggak nyusahkan dirimu. Nah, ini Hauzan punya ibunya sudah udzur, sudah di kasur, nggak bisa apa-apa. Hauzan ini umurnya 60 tahun, bapaknya sudah meninggal, dia punya adiknya masih muda, umurnya 30 tahunan. Maka adiknya yang tinggal di kota yang jauh datang ke rumahnya Hauzan, minta sama Hauzan agar ibunya diberikan kepada dirinya. Kau ini sudah puluhan tahun berbakti sama ibumu, kau punya kesempatan banyak, saya yang belum punya kesempatan. Dan Hauzan ini tidak menikah, ngabdikan dirinya untuk ibunya. Dan sekarang usiamu sudah 60 tahun, kau ngangkat ibu sudah nggak kuat. Tenagamu sudah tidak seperti dulu, maka berikan waktu yang tersisa ini agar saya juga bisa berbakti sebagaimana engkau berbakti. Adiknya minta, ini kan juga ibu saya. Engkau sudah ngerawat ibu puluhan tahun, sekarang kasih kesempatan saya. Alhamdulillah saya sudah punya rumah sendiri, saya punya kemampuan, saya ingin bawa ibu ke tempat saya ingin ngabdikan umur saya juga untuk ngabdi kepada ibu. Kata kakaknya apa? Boleh, tapi dengan satu syarat, kalau roh saya sudah keluar dari tubuh ini bawa ibu. Selagi roh saya masih ada di sini, saya nggak akan serahkan ibu saya. Anak yang cintanya kepada ibunya luar biasa, tahu kalau setiap pagi dapat ridhonya ibu, ada satu pintu surganya Allah yang terbuka. Tapi adiknya juga kepingin bakti. Akhirnya apa? Mereka semua berdebat sampai pergi ke mahkamah, pergi ke pengadilan. Yang adik pingin ibunya diasuh, yang kakak pingin tetap mempertahankan ngasuh ibunya. Hari ini kita dapatkan dua orang saudara di pengadilan yang ada mereka geger tentang harta waris. Ini dua orang saudara di pengadilan, mereka geger bukan karena warisan tapi ingin berbakti kepada ibunya. Sampai segitunya. Sampai si hakim nggak bisa memutuskan, saya nggak bisa. Kau memang umurmu 60 tahun, tapi masa saya mau halangin dirimu untuk bakti? Engkau juga usiamu masih lebih muda, kau mungkin lebih bisa ngerawat orang tuamu, tapi saya nggak bisa memutuskan. Kalau begitu panggil ibumu. Ibu saya nggak bisa ke sini, sudah di tempat tidur. Kalau begitu bawa gotong ke sini. Kalau saya nggak bisa memutuskan ini, dibawa ibunya. Ibunya ditanya, kalau begitu kau putuskan, wahai ibu, kau mau tinggal sama siapa? Anakmu Hauzan atau adiknya? Kata ibunya, anak saya yang pertama ini mata saya. Anak saya yang kedua juga mata saya. Ini cahaya mata saya, ini cahaya mata saya. Masa ada orang bisa milih mana matanya yang lebih dia sukai, yang kanan atau yang kiri? Nggak bisa. Akhirnya hakim memutuskan anaknya diasuh oleh yang lebih muda karena tenaganya lebih kuat. Dan Hauzan nangis yang luar biasa karena dia kehilangan pintu surga tadi. Walaupun setiap pagi dia masih bisa dapatkan ridho ibunya, walaupun ibunya tinggal jauh. Ini kisah kan negur kita bagaimana keadaan kita dengan orang tua kita. Yang kadang sudah nikah datang ke rumah ibunya seminggu sekali, sebulan sekali. Yang punya handphone kadang nelpon anak buahnya, nelpon istrinya sehari bisa 5-6 kali, nelpon ibunya sebulan sekali. Nanti kau punya anak juga seperti itu, wa'iyadzubillah. Gak peduli sama dirimu kalau engkau gak peduli dengan orang tuamu. Kau berada jauh, telepon ibumu pagi sore. Supaya apa? Dapat ridho. Kata Nabi Muhammad, bangun pagi kau dapat ridho orang tuamu, 2 pintu surga terbuka. Begitu juga di waktu petang. Jangan pernah malu, datangin rumah ibumu. Dekat setiap hari datangin. Karena engkau akan merindukan hal tersebut saat orang tuamu tidak ada. Saat orang tuamu ada mungkin kau malas 2 hari 3 hari kau gak kunjungin ibumu. Seminggu kau baru ke sana. Nanti kalau orang tuamu tidak ada, yang kau paling rindukan apa? Pergi ke rumah orang tuamu. Mumpung orang tuamu masih ada. Datangi, cium tangannya, minta ridhonya, minta doanya. Ini kesempatan.
anak yang berbakti kepada orang tua itu ada dua golongan. Yang berbakti sesuai dengan aturan orang tua minta dikerjakan. Tapi yang lebih daripada itu, orang tua belum ngucap keinginannya, engkau sudah memahami keinginannya dan kau laksanakan sebelum dia mengucapkan keinginannya. Jadilah anak yang berbakti. Karena nanti anakmu berbakti kepada dirimu dan setiap hari pintu surganya Allah terbuka. Jangan jadi seorang anak yang lupa sama orang tuanya, sudah nikah lupa. Orang tuanya nggak pernah dikunjungi. Dulu sampai ada satu anak yang setelah menikah lupa sama orang tuanya. Jarang kontak orang tuanya, jarang datang kepada orang tuanya. Selama 21 tahun. Sesekali. Padahal tinggal satu kota. Sampai istrinya pada suatu hari mengingatkan, wahai suamiku, apakah kau hari ini nggak kepingin keluar dengan seorang wanita? Kaget suaminya. Istri saya itu cuma kamu kok, kau malah merintahkan saya keluar dengan seorang wanita. Maksud kamu apa? Maksud saya kau keluar dengan ibumu. Sudah berapa lama kau nggak makan bareng dengan ibumu? Keluar kau ajak ibumu makan. Yang ada kau ajak saya, terus tiap keluar kau ajak istrimu. Ibumu yang mati-matian ngasuh dirimu kau tidak pernah ajak keluar dia makan. Saya nggak bisa makan mewah, ajak keluar makan nasi liwet, nasi pecel, nggak harus mahal. Keluarnya engkau dengan ibumu itu bikin ibumu bahagia. Kalau ibu bahagia, pintu surganya Allah terbuka. Keridhaannya Allah juga engkau bisa dapatkan. Maka sang anak kaget, ya Allah, 21 tahun saya sudah nggak pernah keluar lagi sama ibu saya. Semenjak saya nikah saya lupa. Maka dia telepon ibunya, bu siap-siap, saya malam ini saya jemput, saya ajak makan malam. Saking bahagia ibunya. Ini anak di perjalanan baru mau sampai rumah, baru mau telepon ibunya, kaget ibunya sudah di depan rumah, sudah nunggu. Kata anaknya apa? Hari itu saya nggak ngelihat orang yang lebih bahagia dari ibu saya. Ketika dijemput sama anaknya mau naik ke mobil, ibunya bilang apa? Wahai anakku, tidak satu orang pun di kampung ini kecuali tahu malam hari ini kamu mau ngajak saya makan malam. Saking bahagianya, anakku kembali 21 tahun hilang. Saya nggak digubris, saya nggak didatangi, hari ini ngajak saya keluar makan malam. Saking bahagianya ibu. Ibu kita bahagia dengan kita kalau mendekat itu bahagianya yang luar biasa. Maka jangan pernah menjauh selagi kita masih punya orang tua. Didatengin itu ibunya, diajak makan. Sampai di rumah makan ibunya sama anaknya disodori menu makanan, pilih bu. Anaknya lupa karena 21 tahun nggak ngajak makan ibunya. Lupa kalau ibunya sekarang penglihatannya nggak seperti dulu. Melihat nggak kelihatan nih menu makanannya. Diambil sama anaknya, dibaca satu persatu menu makanannya. Makanan ini, didengarkan satu-satu sama ibunya. Sambil ibunya bahagia dan meneteskan air mata. Teringat ketika dia ngejak anaknya masih kecil belum bisa baca, juga ibunya membacakan menu itu satu persatu, dibacakan dengan sabar. Sampai anaknya bahagia, alhamdulillah saya bisa ngajak makan ibu saya. Kata anaknya, bu, kapan lagi kita makan malam lagi? Kata ibunya, nanti saya yang bikin jadwal. Hari ini kau traktir saya, nanti saya yang traktir dirimu. Kau sama anak-anakmu dan kau juga sama istrimu. Selang beberapa waktu ibunya sakit, masuk rumah sakit, meninggal dunia. Selesai meninggal dunia dari pemakamannya dan selesai semua, si anak ini dapat telepon dari rumah makan, dapat undangan jamuan makan gratis dia sama keluarganya. Pergi anaknya pergi ke rumah makan itu, ternyata apa? Yang pesan booking tempat di rumah makan itu ibunya. Ibunya sudah booking, sudah dibayar buat dia sama anak-anaknya. Janjinya ibunya ditepatin. Ibumu nggak pernah lupa dengan dirimu. Wa in dhalama, wa in dhalama, wa in dhalama. Jangan sampai kita kehilangan momen itu. Kau sekarang nganggep gampang lah ngajak makan ibu saya, makan ayah saya. Nanti kalau ibumu, ayahmu nggak ada, kau akan merindukan hal ini. Mumpung masih ada, bahagiakan mereka berdua. Engkau berbakti kepada orang tuamu, maka anak-anakmu juga kelak akan berbakti kepada dirimu. Dan hendaknya seorang anak itu kalau mau bersedekah, maka sedekahlah dengan mengeluarkan sedekah itu untuk orang tuamu. Kita punya harta, mau sedekah, niatkan sedekah ini untuk orang tua kita. Ya Allah, saya sedekah ini pahalanya untuk ayah saya, pahalanya untuk ibu saya, maka pahalanya akan sampai kepada kedua orang tuanya. Wa yakunu lahu mithla ujurihima, dan baginya juga mendapatkan pahala yang sama sebagaimana pahala yang didapatkan oleh kedua orang tuanya, min ghairi an yanqusa min ujurihima syai', tanpa mengurangi pahala kedua orang tuanya. Kita punya harta, mau sedekah, keluar dari masjid, ngeliat ada fakir miskin mau sedekah, ya Rabb, saya sedekah ini saya niatkan pahalanya untuk orang tua saya.
maka orang tuanya dapat pahalanya dan dia pun dapat pahala yang sama seperti pahalanya orang tuanya. Jadi bagusnya gimana? Bagusnya kalau sedekah sebagaimana diajarkan sama Nabi Muhammad. Kalau kita sendiri sedekah sendiri atas nama kita sendiri, misalnya sedekah kita dapat pahalanya 100, ya sudah cuma kita. Tapi kalau kita sedekah kita pahalanya untuk orang tua kita dapat 100, dan itu bagian daripada bakti kita kepada orang tua kita, dan kita pun tetap dapat 100-nya nggak hilang. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tuaku sudah wafat, saya mau berbakti, apakah masih bisa ya Rasulullah? Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, na'am. Apa itu ya Rasulullah? Orang tua saya sudah wafat, tapi saya belum sempat berbakti, atau sudah berbakti tapi kurang. Sekarang mereka semua sudah meninggal dunia, masihkah bisa saya berbakti dan tergolong sebagai anak yang bakti kepada orang tua? Kata Rasulullah, bisa. Caranya bagaimana ya Rasulullah? As-salatu alaihima, doakan kedua orang tuamu. Jadi seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya, pada hakikatnya dia sedang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian bagaimana ya Rasulullah? Al-istighfar lahuma, mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka berdua. Wa infadu ahdihima, kalau orang tuamu punya janji, punya utang, kau lunasi. Orang tua saya pernah punya janji sama fulan, belum ditunaikan, kau tunaikan. Itu bagian daripada baktimu kepada kedua orang tuamu. Orang tuamu punya hutang, kau ganti, kau bayar hutangnya. Itu bagian daripada baktimu kepada orang tuamu yang telah tiada. Wa ikramu sadiqahuma, menghormatin sahabat kedua orang tua kita. Orang tua kita punya sahabat karib, orang tua kita sudah meninggal dunia, kita hormatin sahabat-sahabatnya orang tua kita. Kita sambung tali silaturahmi dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Kita sambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Itu bagian daripada birrul walidain. Oh, bapak saya dulu sering ke rumahnya fulan, itu teman karibnya bapak saya. Bapak saya itu senang banget sama temannya itu. Orang tua kita sudah meninggal, kita tetap silaturahmi ke sana. Itu bagian daripada bakti kita kepada kedua orang tua kita. Jadi dikatakan oleh Rasulullah yang paling baik atau yang paling afdal cara kita berbakti juga kepada kedua orang tua kita, diantaranya nyambung hubungan dengan orang-orang yang dikasihin oleh ayah kita. Jadi ayah kita tuh senang sama fulan waktu masih hidupnya. Jadi punya sahabat yang dia sayangnya luar biasa, atau punya keluarga yang diayomi, yang disayang, kita lanjutkan itu. Itu bagian daripada bakti. Jadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar ini pembantunya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Dinar ini menceritakan, dulu saya pernah keluar sama Abdullah bin Umar. Saya nemenin beliau ketika kami jalan di Mekah. Ada orang Arab, Badui. Orang Badui lewat. Kemudian Abdullah bin Umar saat itu sedang menunggang keledainya. Dia turun dari keledainya. Arabi ini, orang Badui tadi, diperintahkan, diminta sama dia naik ke atas keledainya, dihormatin, dinaikkan ke tunggangannya. Kemudian Abdullah bin Umar ini melepas imamahnya, serbannya yang di kepala itu dilepas, diberikan kepada Arabi tadi. Jadi dihormatin yang luar biasa. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Dinar, wahai Abdullah bin Umar, ini orang Badui, orang desa itu kau hormatin sedikit saja sudah gembira. Kau sapa saja assalamualaikum sudah cukup, mereka bahagia. Gak perlu sampai kau naikkan ke tungganganmu, kau berikan imamahmu, kau hormati dengan penghormatan yang luar biasa. Kata Abdullah bin Umar, bapaknya anak ini dulu adalah sahabat tercintanya ayah saya, Umar bin Khattab. Sayyidina Umar gak kenal mungkin sama anaknya, sama Badui tadi yang dihormatin. Kita diperintahkan sama Nabi Muhammad untuk apa? Untuk nyambung silaturahmi dan menghormati sahabat-sahabat karib yang dicintai sama orang tua kita. Tapi Abdullah bin Umar saking baktinya kepada ayahnya Umar bin Khattab, sampai sahabat karibnya itu yang sudah nggak ada, anaknya pun tetap dihormatin. Sampai segitunya. Lah kalau sama anak sahabat ayahnya saja seperti itu, bagaimana kalau beliau ketemu sama ayahnya ini anak, sahabatnya ayahnya, pasti lebih dihormatin. Ini punya bapak dulu sahabatnya ayah saya, maka saya ingin ngamalkan haditsnya Rasulullah supaya saya masih bisa bakti kepada ayah saya Umar ibn al-Khattab. Sampai segitunya. Kita kadang punya orang tua, punya sahabatnya ketemu kita di pinggir jalan, kita seakan-akan nggak kenal lah, nggak butuh, nggak ada manfaatnya, mau apa kan, nanti malah minta bantuan. Silaturahmi nggak pernah kita lakukan. Lebih mana kita mau bakti sama orang tua? Bakti sama orang tua ini luar biasa. Pintu surga. Jadi berbaktinya seorang anak kepada ibunya itu 2 kali lipat ganjarannya. Kenapa demikian? Ya karena seorang ibu perjuangannya lebih besar. Dan dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, da'watul walidah asra'u ijabah.
doanya ibu itu lebih cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka toko, punya kerjaan, punya hajat, sebelum kau minta doa sama para wali Allah, sebelum kau datangin orang-orang soleh, sebelum kau minta doa sama siapapun, datangi ibumu. Ingat sabdanya Rasulullah apa? Doanya seorang ibu asra'u ilal ijabah. Datang, sampaikan kepada ibumu, Bu, saya punya hajat ini, tolong didoakan. Kenapa demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena ibu itu lebih memiliki sifat kasih sayang daripada ayah. Hiya arham minal ab wa da'watur rahim la tasqut. Karena seorang ibu itu kasih sayangnya lebih besar daripada seorang ayah, dan doanya seseorang yang memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa itu nggak pernah ditolak sama Allah Ta'ala, nggak jatuh tapi diterima sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta doa. Kadang kita kalau ketemu sama orang yang soleh luar biasa, minta didoakan ini, minta doakan itu, tapi minta doa sama orang tua nggak pernah. Padahal ini yang punya kunci. Asra'u ilal ijabah, lebih diijabahi sama Allah lebih cepat. Maka jangan lupakan kedua orang tua kita, bakti sama orang tua, ada pintu surga. Minta doa juga, minta doa kepada kedua orang tua kita. Sama ibu kita minta, sama ayah kita juga minta agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu